Jadi ini adalah micin level 3 yang udah dirakit guys. Ya, di sini komponennya ada apa aja? Kita lalu coba komposisinya, cek satu-satu. Oke. Ini adalah part buat kita rakit micin guys. Pertama, kita harus ada ini namanya frame 65, dan motornya ini bebas ya, mau pakai 615 atau 716. 615 lebih kecil, lebih murah, lebih cepat panas. Yang 716 lebih besar ya, lebih awet ya, tapi nggak jauh beda. Oke, jadi frame ini harus disamain sama motornya. Motornya ada 4. Jadi ada cewek, cewek. Cewek itu apa? Jadi searah jarum jam, clockwise. Cewek counter clockwise, berarti putarannya berlawanan arah jarum jam. Tapi putaran ini nanti bisa kita akalin ya, kalau misalkan beda arah putarannya, kita tinggal tuker di padnya aja. Kita tuker positif negatifnya, dia akan berubah nanti putarannya guys. Oke, cuman beda nanti ininya aja, konektornya aja ya, buat cewek-cewek itu ya, positif negatifnya. Oke, ada 4 dinamo. Terus di sini ada FC-nya guys. Ini adalah mesinnya. Jadi kita nanti konekin yang di sini ada 5 volt sama kamera. Terus belakangnya adalah keempat motornya. Nah, kalau kita lihat di sini M1, M2, M3, M4. Nah, ini harusnya kebalikin ini ya. Nah, kan ada tanda panah nih. Itu berarti tanda panah kita maju ke sana drone-nya. Jadi motor 1, motor 2, motor 3, motor 4. Nah, nanti tinggal dikonekin sama motor-motor ini nih ya, yang braset. Terus ada kameranya pasti. Nah, kameranya ini udah all in one. Ini tuh udah ada VTX dan kameranya jadi satu guys, all in one. Ini antenanya pakai yang ini ya. Ini tipe yang udah omnidirectional. Jadi arahnya itu udah ke segala arah buat main belusukan di rumah. Sama kabel positif negatifnya buat nanti colokin ke FC. Lalu ada apa lagi? Nah, ini kanopi nih, cuman buat penumpang atau supportnya si kamera ini supaya nempel di sini guys. Udah, terus ada bautnya 3 ya, buat nanti mengencangkan kanan kiri sama depan. Terus ada 4 propeller atau apa namanya, blade ya. Nah, keempat propeller ini ada 2 jenis, cewek sama cewek juga nih. Nanti ngikutin si motor untuk shaftnya. Jadi kalau shaftnya beda nggak bakal bisa masuk guys. Jadi kalau ngerakit itu komposisinya ini harus sesuai. Beda 1 mili nggak bakalan bisa kepake atau nggak bisa terbang nantinya. Terus apa lagi ya? Nah, ini nanti kita pakai pasang di sini, bisa konfigurasi prop in atau prop out. Tapi kalau misalkan micin ini kita pakainya prop in. Prop in itu adalah putarannya ke dalam. Nah, ini putarannya ke dalam nih. Melihatnya dari blade-nya guys. Nah, blade ini kan lebih tinggi, yang ini lebih rendah. Nah, kalau misalnya ke dalam berarti dia akan kayak gini nih muternya. Ke dalam. Ini juga ke dalam nih. Jadi akan muter. Pokoknya nanti kita pasang aja ya, jadi prop in kayak gimana hasilnya. Oke. Siap, kita langsung lanjutkan. Jadi yang pertama kita rakit apa sih? Sebenarnya dari ini aja yang gampang nih. Motor yang udah ada plugnya. Ini kita tinggal pasang aja. Coba satu dulu ya, yang warna hijau nih bawahnya. Jadi nanti ada pasangan-pasangannya guys. Yang kabelnya hitam putih. Coba kita masukin dulu ininya. Oke, kita masukin ke arah dalam. Nih, kita masukin ke arah dalam. Oke, susah. Masuk ke arah dalam. Terus kita dorong. Ini kabelnya sedikit-sedikit kita keluarin. Terus kita dorong. Nah, didorong. Pegang tahan ininya ada 3 kan. Kita pakai kuku aja tekan ya. Nih, kita dorong. Nah, dia akan seperti ini. Dan kita pasang juga ke 4 lainnya. Karena ini hitam putih, silangannya harus silang putih. Berarti silang ya. Silang kita pasang lagi, masukin
terus keluarin ke arah yang dalam. Nah, dalam itu yang ke arah tengah-tengah ya. Terus kita keluarin sambil kita masukin sedikit dulu, tahan dan dorong pakai kuku. Oke, dikit-dikit. Oke, sip, 2 motor udah. Sekarang kita motor yang ketiga, sama seperti yang sebelumnya, kita masukin dan dorongnya jangan keluar nih. Kalau ini kan keluar, kita dorongnya ke dalam supaya nanti ngonek ke FC-nya. Ininya keluar sendiri. Oke, udah, kita dorong, kita masukin dulu sedikit, pastiin kabelnya udah ketarik keluar, terus kita dorong pakai kuku lagi, udah sampai rata atas ininya ya. Dan motor yang terakhir, oke, kita masukin lagi kabelnya, plaknya itu kita keluarin ke arah dalam, terus kita pasang ujungnya dan kita tekan. Susah nih. Oke, dah, sip, selesai kayak gini. Sekarang kita siapin untuk FC-nya. Nah, FC-nya ini kalau bawaan itu belum disolder guys, jadi perlu disolder dulu. Nah, soldernya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik solder yang nggak boleh nempel satu sama lain. Sekalinya nempel, IC MOSFET-nya kena dan nggak bisa terbang. Oke, jadi harus hati-hati, harus bisa solder guys. Kalau nggak bisa, sayang. Jadi ini bakal nggak bisa kepake, atau kalian akan servis lagi, ganti si MOSFET-nya. Oke, terus udah ya. Jadi bawaannya itu nanti kita akan masukin si plugnya ini ke dalam. Terus sudah dimasukin, kita solder kanan kirinya ya, jangan sampai nyambung. Nah, urutan ininya, urutan si, kan ini ada 2 sisi nih, ada yang sisi rata, ada yang cekung. Nah, kita coba buka dikit ya. Nih, kita buka dikit sini. Ini ada sisi rata, ada sisi cekung. Nah, ini kita samain aja. Oke, kita samain gini nih. Ini karena yang kalau misalnya putarannya berubah, putarannya salah, nah kita tinggal ganti ininya aja. Nah, rata sama cekung. Terus di sini rata sama cekung. Ratanya berarti kiri, ini rata kiri. Nah, kita langsung masukin aja ininya, lubangnya. Lubangnya kecil banget guys, jangan sampai patah ya. Kalau patah, jadi kita nggak bisa pakai plug ini lagi. Nah, 2 ini masukin, tinggal dorong. Oke, dorongnya itu harus dipastikan solderan yang belakang kita itu kuat, nggak boleh lepas. Udah gitu. Sama ini juga, pastiin semuanya gitu ya. Jadi yang cekungan ke cekungan, yang nah ini kemarin kayaknya kebalik, jadi kita balikin lagi. Oke, nanti kalau misalnya kebalik ya kita tinggal balikin lagi aja putarannya gitu, karena putarannya harus bener guys, nggak boleh ada yang salah. Satu motor putarannya salah, itu nggak bakalan bisa terbang. Udah gitulah. Sip, kita coba ke sisi yang lain. Ini kayaknya beda semua nih. Kita beda semua. Kita kalau misalnya salah kita putar aja nanti ininya ya. Udah selesai. Kalau udah ininya beres, kita bisa langsung masukin ke dalam frame. Gimana masukinnya? Jadi nanti ada satu sisi nih yang dia bisa masukin si kabel plugnya. Ini juga bisa ke sini nih. Oh, ini nggak bisa. Jadi yang bisa sini nih, berarti ini belakangnya tuh yang bisa dimasukin. Oh ya, jangan lupa pada saat datang juga ini belum disolder guys, positif negatifnya si kabel untuk baterai. Jadi kita lihat positif negatifnya dari sini. Nah, di sini nanti kalian akan lihat plus dan minus. Yang minus itu warna hitam, yang plus itu warna merah. Oke, pastiin ini nggak connect juga. Kalau ini connect, baterainya akan meleduk guys, baterainya kebakar. Dan berhati-hati. Terus
Kita masukin ya. Dan setelah dimasukin nanti ada rubber. Di sini ada rubber. Rubbernya tinggal dimasukin ke sini sih, ke ujung-ujungnya, dan kita nanti pasang supaya meminimalisir getaran. Nah ini Proyekting lagi nggak pakai rubber nih. Ya udah, ini rubber mah tinggal dipasang ke sini aja ya supaya nggak minim getaran. Tapi nggak pakai rubber pun nggak masalah guys, masih aman, masih bisa terbang sih sejauh ini ya. Oke, seperti ini FC-nya. Terus kita pasang si konektornya sekarang. Nih konektornya itu ada yang lubangnya di atas, lebih dekat ke atas lubangnya ya. Berarti ini lubangnya lebih dekat ke atas. Berarti kita samain. Jangan sampai kebalik lagi. Kalau kebalik dia nggak bakalan bisa muter atau muternya salah. Oke, kita ikutin si plugnya. Kita colokin aja ke sini. Kalau misalkan sulit, kita bisa pakai pinset guys. Nih, pinset kita pegang kayak gini nih. Oke, kita langsung masukin dikit dulu. Nah, kalau udah masuk tinggal didorong aja pakai tangan, pakai jari akan lebih enak. Udah kita lakuin sama seperti yang lain, pastiin lubangnya nggak ketuker. Jadi lubang yang sisi ini lebih ke bawah ya, atau ini lebih ke bawah, berarti harus ngikutin yang ini nih. Ini kan lebih ke sini nih. Pokoknya nggak boleh kebalik ininya. Kalau kebalik nggak masuk harusnya sih, tapi kalau dipaksain bisa juga, tapi putarannya nanti akan beda. Nah ini kan untuk jarumnya lebih ke bawah, berarti ininya harus lebih ke bawah juga lubangnya. Udah deh, kita colokin sedikit, ditekan pakai jari. Satu lagi. Oke, udah kayak gini. Masukin, tekan sama jari. Beres, kita masukin motor dan masukin FC-nya ke dalam frame. Sekarang kita pakai propeller yang sesuai. Ini propellernya 31 mili ya. Ininya 0,8 shaftnya. Kita pakai prop in. Kalau micin pakai prop in. Prop in itu adalah seperti ini. Nah, jadi putarannya itu ke dalam. Kalau putarannya ke dalam, berarti blade-nya itu yang tinggi harus sebelah kiri. Dia niup ke dalam ya tuh. Nah, propeller yang nomor 2, ini kan motor 1, 2, 3, 4 ya motornya. Jadi kita motor ketiga itu harus sama dengan motor kedua yang tingginya sebelah kiri. Mana nih? Nah ini tingginya sebelah kiri. Kita colokin. Terus ini sama lagi. Udah, ini mah tinggal dicolok aja karena sisanya udah sama. Kita tinggal tekan aja. Karena kalau micin nggak perlu pakai baut, dia akan kuat. Beda sama drone brushless yang perlu pakai baut supaya propellernya nggak terbang guys. Udah, ini prop in. Jadi dia akan ke sini muternya. Dan ini harus sama muternya ke sini. Ini ke sini ya muternya. Yang ini ngikutin yang ini. Nah, oke, nanti kalau puterannya salah, baru kita ganti sini nih, si soketnya guys. Ini ke depannya ke sana ya. Udah seperti itu. Kita tinggal solder si kamera. Jadi tetap harus menyolder. Yang GND itu ground, yang 5 volt itu ke positifnya. Sekarang kita solder aja yang positifnya dulu. Kita coba pakai solder. Biasanya pakai yang berapa watt ya? 80 watt itu yang bagus ya. 60 watt itu nggak apa-apa lah kalau micin. Tapi kalau untuk nanti drone besar pakai 60 watt itu nggak kuat guys. Udah kita solder positif negatifnya. Terus kita masukin ke kanopi. Nih kanopinya
Kita masukin dulu si kameranya, mata kameranya kita masukin ujung-ujung, pastiin nggak neken si kameranya, kita tekannya si kanopinya guys, supaya kameranya nggak keputer. Udah ya, nah gini udah deh. Jadi yang tengah ke depan, yang ini ke belakang. Kita lihat dulu mana tadi depannya. Nah, ini depannya. Berarti kita tinggal baut di sini. Kita baut depannya dulu biar gampang, biar dia nempel. Terus kita baut belakangnya. Kanan kirinya ya. Belakang nggak pakai baut. Karena cukup kanan kiri supaya dia nggak nempel sama frame. Jadi kalau pakai kanopi, nanti boardnya kamera itu nggak bakal nempel sama si FC. Tapi kalau kalian mau pasang perantara kasih 3M itu nggak apa-apa. Nah, ini kan nggak nempel kan, tuh ya, seperti ini. Kalau misalnya kameranya mau agak ngedengak ke atas ya tinggal kita puterin dikit-dikit ya, giniin dikit-dikit. Atau kalian mau pakai ini juga, spon atau 3M bisa di sini nih pasang supaya nggak nempel. Takutnya nempel dia short guys. Kalau short nanti bisa rusak antara FC atau kameranya. Udah beres kayak gini, kita bisa tes dulu kameranya pakai monitor dan pakai baterai. Kita coba nyalain dulu ininya, monitor. Sekarang kita colokin baterai sama konektornya. Pastiin siripnya nggak salah ya. Nah, udah nyala ya. Udah langsung dapet nih. Tuh. Mantep ya. Udah, ini kita langsung pakai remote binding. Nah, ini udah auto binding, tinggal kita binding sama remote. Sekarang Threadkitting siapin remote-nya, nyalain dulu. Remote-nya udah nyala. Ini masih LRS, kita ganti ke micin. Select. Udah, kita coba binding. Oh, dia udah auto binding. Ini kalau udah solid berarti udah binding guys. Udah otomatis nggak bisa terbang ini sebenarnya. Karena ini udah di flash, jadi nggak bisa langsung naik. Ya nggak bisa langsung naik. Dia harus pakai arming mode dulu. Arming mode-nya kita cek. Oh, itu arming mode-nya. Jadi kita pencet channel A, dia langsung arming kayak motor brushless guys. Ini kita pastiin dulu nggak ada yang ngehalangin, si propeller. Jadi propellernya bisa muter dengan baik. Udah, kita coba arming lagi. Kita pencet ini ya. Ini kamera masih aman nih. Tuh masih nyala. Kita coba. Kita lihat putarannya bener nggak? Oh, ini putarannya salah. Sama ini juga salah. Ini udah bener nih ke sini. Ini juga ke sini. Nah, berarti 1 sama 4 kita harus ganti belakangnya. Ya, tadi kita lepas dulu. Ada 1 dan 4, itu kita harus ganti. Kita matiin dulu monitornya. Setelah kita ganti 1 dan 4. Ini kalau misalnya mau ganti ya, kita harus lepas dulu semuanya guys. Atau bisa dari sini kalau bisa ya. Tapi kalau misalkan lebih gampang, kita lepas semuanya. Ini 3 baut. Langsung kita lepasin lagi ininya nih. Kan ininya harus kita balikin. Nah, ininya harus kita balikin. Ini kita balikin. Terus ininya jadi ngikutin kebalik. Nah, barulah benar dia putarannya. Udah, gitu aja sih. Sip, lumayan panjang nih cara merakitnya guys. Selamat mencoba.